Saudara, media Israel menyebut Amerika akan mengakhiri gencatan senjata dengan Iran pada hari Minggu pekan ini. Tak hanya itu, Israel juga sebut siap melanjutkan perang dengan Iran dan menunggu lampu hijau dari Amerika. Ketegangan juga meningkat di Selat Hormuz, saudara, dan kita bahas soal ini bersama dosen hubungan internasional Universitas 11 Maret, Septianto Galan Prakoso. Mas Galan, selamat pagi. Oke, Mas Yan. Dan juga ada pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yan, selamat pagi Pak Galang. Pagi, Pak Faisal. Ke Pak Faisal terlebih dahulu. Pak Faisal, kita lihat di informasi sebelumnya bahwa Israel membocorkan begitu terkait dengan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran yang kemungkinan akan berakhir pada hari Minggu. Namun ini belum terkonfirmasi betul oleh Gedung Putih. Kalau Anda melihat dinamika ini, apa yang sedang dimainkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, memang bocoran dari Israel itu ada diperkuat oleh laporan dari CNN mengutip sejumlah sumber bahwa Amerika memang sedang mempersiapkan untuk serangan baru terhadap Iran dan itu juga berkoordinasi dengan Israel. Nah, ini sasaran yang akan diserang itu adalah para pemimpin Iran, termasuk yang menurut mereka dianggap menghalangi tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara Iran dengan Amerika. Ini yang termasuk dalam daftar menurut CNN, laporan CNN adalah yang sekarang menjadi Komandan Garda Revolusi Islam Iran, yakni Jenderal Ahmad Fahidi. Ahmad Fahidi ini menggantikan Komandan Garda Revolusi yang tewas, Jenderal Muhammad Pakpur. Nah, kalau saya melihat memang artinya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dengan Israel ini ya masih jauh dari kata damai atau kesepakatan untuk gencatan senjata dalam jangka panjang, karena di satu sisi retorika yang disampaikan sesuai dengan kenyataan dan juga berlawanan dengan tindakan yang mereka lakukan ketika Trump minta berunding ingin mencapai gencatan senjata segera dengan Iran, tapi di sisi lain ternyata dari laporan termasuk bocoran dari Israel ya ternyata Amerika bersama Israel sedang mempersiapkan serangan kembali dan terutama ditargetkan terhadap para pemimpin baik sipil maupun militer Iran. Kalau Anda melihat bahwa bocoran soal gencatan senjata yang akan berakhir di hari Minggu pekan ini adalah dikeluarkan oleh Israel, bukan oleh Amerika Serikat ataupun Gedung Putih secara langsung. Apakah ini Anda melihat Amerika tengah mengatur strategi kejutan serangan terhadap Iran? Ya, memang benar. Ya itu tadi seperti laporan CNN tadi. Jadi Amerika berusaha seolah-olah bahwa mereka memang sedang melakukan gencatan senjata dan ini memang secara sepihak Trump memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu. Tapi di sisi lain, yaitu seperti bocoran Israel maupun laporan CNN ternyata sedang mempersiapkan serangan tiba-tiba. Ini mirip ketika terjadinya perang di awal. Ketika terjadi perundingan nuklir antara Iran dengan Amerika, ternyata tiba-tiba Amerika dengan Israel sudah mempersiapkan serangan itu yang dilancarkan pada 28 Februari. Nah, itu serangan itu kan dimulai dengan informasi intelijen di lapangan dari Mossad yang dilaporkan kepada Netanyahu bahwa memang akan ada pertemuan antara pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan para petinggi keamanannya, dan itu dengan 23 ke 28 itu ada 5 hari. Ya, ini saya lihat ya pasti mungkin akan ada kejutan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel. Tapi yang pasti kita sudah lihat sejak hari pertama perang, Iran tidak pernah gentar, Iran tidak pernah takut, dan saya kira Iran sudah mempersiapkan perang ini sejak lama ketika mereka dari awal setelah terbentuknya Republik Islam Iran pada 1979 ketika mereka mendeklarasikan anti-Zionis, terus juga ya artinya bermusuhan dengan Amerika maupun Israel sebagai sekutu istimewanya. Itu artinya Iran sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Iran sudah kemungkinan besar sudah memprediksi bahwa suatu saat perang antara Iran dengan Amerika ataupun dengan Israel ataupun keduanya akan terjadi, dan ini sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Baik, Mas Galan, seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Faisal juga mengutip begitu media internasional lain terkait dengan sasaran dari Amerika Serikat apabila memang gencatan senjata ini berakhir pada akhir pekan ini ataupun hari Minggu ini, di mana adalah sasarannya adalah pemimpin tertinggi Iran. Bukankah kalau memang ini dilakukan kembali, eskalasi akan semakin meningkat dan jauh dari kata negosiasi yang memang ingin dilakukan oleh Amerika sebelumnya? Ya, betul sekali. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Faisal, memang kita harus mengingat dulu, kita harus lihat dulu dan juga mengingat pola kebijakan dan juga pola tindakan yang dilakukan oleh Trump dalam hal ini. Kita sudah melihat seberapa sering Amerika Serikat kemudian mengingkari
janji atau kemudian komitmen gencatan senjata baik di kasus perang Iran ini maupun dengan juga di kasus konflik yang lain, dan juga harap kita selalu ini ya garis bawahi pernyataan gencatan senjata perpanjangan gencatan senjata yang terbaru saat ini itu dikeluarkan sepihak oleh Trump gitu ya. Jadi itu hanya Trump yang kemudian mengatakan kita akan memperpanjang gencatan senjata tapi tanpa batas waktu. Jadi kita nggak tahu sampai kapan begitu ya. Jadi terserah kalau misalnya tiba-tiba ada pihak tertentu yang kemudian menyerang karena diklaim karena mengklaim pihak lain kemudian tidak menghormati dan lain sebagainya, sehingga akan sangat mungkin kalau Amerika menggunakan momentum ini untuk bersiap-siap kemudian coba gitu ya surprise attack untuk menyerang pemimpin Iran. Tapi betul kalau kemudian disasar untuk pemimpin tertinggi, meskipun kelihatannya sangat repetitif, saya kira ini kemudian juga digunakan sebagai pressure movement, pressure task begitu ya kepada Iran. Dalam hal ini menunjukkan kalau Amerika dan Israel memang masih dalam track mereka untuk kemudian menekan Iran. Namun demikian, saya kira juga miskalkulasi bisa sangat terjadi di pihak Trump. Karena sampai saat ini yang kita lihat adalah bahwa Iran juga nggak back down gitu nih. Kalau kemudian cost dari perang sudah semakin tinggi, pressure dari dunia internasional sudah tinggi, kemudian juga sudah diwarnai dengan berbagai macam insiden di Selat Hormuz tentunya pastinya. Nah, hal inilah yang kemudian seharusnya menjadi fokus kita bersama. Apakah memang kemudian Donald Trump akan doubling down begitu, akan double down untuk kemudian tetap dalam tracknya menyerang Iran lagi dan menunjukkan keperkasaan Amerika lagi seperti tujuan dia sebelumnya, meskipun dihadapkan pada fakta bahwa sebagian besar kemungkinan yang terjadi terhadap Amerika hanya kerugian ke depan, karena lagi-lagi ketika gencatan senjata itu sudah diungkapkan hanya ada 3 alternatif. Yang pertama gagal terus kembali perang lagi begitu, yang tentunya kita juga sebenarnya segera ingin damai gitu ya, tapi kalau Amerika masih memiliki objektif tertentu ya kita harus melihat situasi ini, yang kemudian gencatan senjata itu berujung pada perundingan damai, yang mana sudah terjadi sering di berbagai macam konflik lain di rezim Amerika Serikat sebelumnya, yang juga mungkin kebetulan juga dipimpin Partai Republik seperti di perang Vietnam ketika Nixon, maka diakhiri dengan lengsernya Nixon, begitu juga kemudian di perang Teluk ketika tahun 91 gencatan senjata setelah pembebasan Kuwait dari Irak. Terus kemudian juga di perang Korea, meskipun ini tidak berhasil sampai sekarang masih gencatan senjata aja, belum ada perundingan damai dari zaman Eisenhower tahun 53. Intinya gencatan senjata yang kemudian diprakarsai atau kemudian dikomitmen menjadi komitmen Amerika itu belum tentu juga akan leading ke resolusi konflik yang betul-betul clear seperti itu. Makanya ketika Trump keluar-keluar seperti ini, ya kita tetap harus wait and see, menunggu dan waspada. Kalau misalnya memang akhirnya itu digunakan untuk momentum Amerika untuk menyerang lagi, menyerang pemimpin Iran lagi bahkan dalam hal ini, ya sudah it's a given nature, sudah menjadi satu pattern dari strategi Amerika Serikat sendiri, karena sudah pernah terjadi di masa lalu di mana gencatan senjata tidak serta-merta berujung resolusi yang tuntas seperti itu. Oke, Pak Faisal, kalau kita melihat bahwa statement-statement yang ada saat ini seperti misalkan perpanjangan gencatan senjata dan berakhirnya gencatan senjata di akhir pekan itu selalu berada di pihak Amerika Serikat dan juga Israel. Apakah Anda melihat bahwa strategi ini adalah untuk menekan Iran secara psikologis? Apakah Iran akan tertekan secara psikologis atau sebetulnya Iran siap-siap saja apabila ada serangan? Ya, kalau kita lihat memang ketangguhan Iran sudah terlihat sejak 1979. Walaupun mereka diembargo secara ekonomi terutama dan juga militer, itu rakyat Iran tidak pernah melakukan protes, bukan tidak pernah melakukan protes, artinya tidak pernah ada protes yang besar untuk menumbangkan rezim. Memang terjadi protes pada 2019 soal masalah ekonomi, kemudian juga 2022 masalah kasus Mahsa Amini yang meninggal di kantor polisi, terus juga terakhir Januari. Tapi walaupun ada tekanan ekonomi, ternyata inilah yang kelihatan akhirnya kekuatan rakyat Iran. Rakyat Iran itu ada persatuan, terus kemudian ada kohesivitas antara rakyat dan juga antara rakyat dengan rezim. Jadi inilah yang saya lihat yang membuat Iran bisa bertahan. Dan kalaupun Amerika kembali memulai perang, ya Amerika seperti tadi kata Pak Galang, ya Amerika akan lebih banyak lagi mengalami kerugian. Karena kerugian sekarang itu udah sangat dirasakan oleh Amerika. Itu menurut situs Iran
warcosttracker.com itu tiap hari Amerika hanya untuk operasional perang melawan Iran itu menghabiskan lebih dari $1 miliar per hari. Ini belum masuk amunisi, ini belum kerugian dari pangkalan militer yang sudah rusak akibat serangan peluru kendali hipersonik Iran maupun pesawat nilawak Shahid. Itu kan yang paling mahal adalah radar maupun sistem pertahanan udara. Dan juga menurut laporan Center for Strategic and International Studies, itu Amerika dalam perang ini udah mau hampir 2 bulan sudah menghabiskan 40% dari peluru kendali presisinya. Terus juga sudah menghabiskan 50% peluru kendali pencegat sistem pertahanan udara THAAD. Kemudian 40% peluru kendali pencegat Patriot, dan sekitar 40% dari Tomahawk. Jadi memang kerugian yang akan dialami Amerika kalau memang terus berperang dengan Iran ya akan semakin besar. Ini belum kerugian bagaimana untuk perbaikan pangkalan udara. Terus juga yang paling menjadi aib adalah ya pamor Amerika. Nah, ternyata negara yang dikhawatirkan atau selama ini dibayangkan sebagai negara adik kuasa terkuat di dunia, ternyata melawan Iran yang sudah mereka coba lemahkan, mereka tidak mampu. Mas Galan, apakah Anda sepakat bahwa Iran bisa bertahan hingga saat ini karena memang kekuatan dan juga kekompakan dari warganya? Karena memang ada informasi juga yang juga kembali dihembuskan oleh Amerika Serikat bahwa ada perpecahan di internal Iran. Apakah juga ada upaya dari Amerika Serikat sebetulnya untuk memecah belah internal Iran? Ya, dalam hal ini saya sangat sepakat dengan pernyataan kalau kemudian Iran ini sudah membuktikan ketangguhannya dalam melawan Amerika ya. Seperti tadi juga sudah berulang kali disampaikan Pak Faisal, mereka sudah siap-siap dari tahun 79 begitu ya. Bahkan kalau boleh mundur Pak, kita mundur ke tahun 51, 53 lah. Dari zaman Muhammad Mossadegh disingkirkan terus diganti Reza Pahlavi, rakyat Iran itu sudah punya sentimen terhadap Amerika Serikat sejak CIA melakukannya dulu. Sehingga kita tahu ketika mereka disatukan oleh satu musuh yang sama, common denominatornya atau musuhnya atau Amerika Serikat, ya jelas kemudian mau ada perpecahan internal, mau ada perbedaan faksi, bahkan dalam IRGC, bahkan dalam pemerintahan sendiri, bahkan orang melihat ada orang-orang di Iran itu sebagian moderat. Abbas Araghchi itu masih bisa mau ngomong dengan internasional, dia moderat. Ada yang lebih fundamentalis, ada yang lebih radikal. Mau ada perpecahan seperti itu pun, ketika sudah berhadapan dengan martyrdom, dengan paham martir, dengan paham bahwa kita tuh bisa kemudian pengorbanan tertinggi yang bisa dilakukan seorang orang Iran adalah berkorban demi bangsa dan negara. Ketika dilakukan dan martir dan mereka punya semangat itu, semuanya tetap akan berada di bawah semangat spirit martyrdom nasionalisme itu. Jadi ketika kemudian ada ancaman bersama dalam Amerika Serikat, saya kira kalau mau dipecah belah atau mau kemudian di view ada perpecahan faksi, ada perbedaan golongan, perbedaan suara, itu pada akhirnya akan tetap bersatu padu untuk melawan Amerika. Seperti buktinya ketika tadi juga sempat disinggung Pak Faisal, 2019 ada krisis protes soal ekonomi dan sebagainya. Sekarang justru malah karena Amerika menyerang, jadi ya apa bahasan terkait krisis, terkait bagaimana ada internal internal issues di dalam pemerintahan Iran sendiri pun jadi hilang kan, karena kemudian malah disatukan dengan satu common denominator tadi, bagaimana melawan rezim Amerika Serikat dan Zionis Israel yang menyerang Iran sendiri. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa ketahanan nasional Iran dalam hal ini ya, kalau kita melihat itu tidak hanya sekedar ketangguhannya, tidak hanya sekedar dibuktikan secara fisik saja. Yang Amerika Serikat, Trump mengklaim sudah 80%, 80%, we already reduced dan sebagainya kemampuan militer Iran. Ya nggak terbukti juga, kapalnya masih jalan, ranjaunya masih nyebar. Jadi ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan, bahwa klaim-klaim Amerika Serikat ternyata tidak sepenuhnya terbukti dalam konteks ketahanan militer Iran. Pun halnya juga dengan ketahanan tadi, ketahanan mindset, ketahanan moral, ketahanan non-fisik yang dimiliki Iran sendiri. Dalam non-traditional security, kita melihat bahwa hal ini menjadi satu hal yang sangat komplementer satu sama lain. Ketika kemudian satu negara bisa eksis dan bisa endure gitu ya, bisa bertahan dari tekanan dan serangan negara lain, karena memang ada keterpaduan dari dua hal ini. Dan memang ya kita benar-benar dihadapan pada narasi yang sesuai perkiraan banyak pihak, banyak akademisi, banyak pengamat yang mengaramalkan juga. Iran tuh mau disuruh perang 3 bulan, 6 bulan, setahun, nah mereka sudah siap. Karena memang betul-betul preparation dan juga kepaduan satu negara dalam hal ini sudah jelas seperti itu.
Mhm, mhm. Pak Faisal, tadi juga kita sempat membahas selain juga kekuatan dari warga Iran, ada juga kekuatan persenjataan Iran begitu. Ketika Amerika dan Israel menghembuskan berita terkait dengan akan mengakhiri gencatan senjata, Iran menjawabnya dengan memperbarui rudal bahkan memamerkannya. Kalau menurut Anda, apa juga strategi yang tengah dimainkan oleh Iran dengan memperbarui dan juga memamerkan rudal di tengah ataupun di hadapan media? Yang jelas selama perang ini Iran sudah melecehkan Amerika. Kita lihat apapun yang disampaikan oleh Trump dibalas salah satunya ya melalui juru bicara Khatam Al-Anbiya. Ini markas besar yang menggabungkan antara angkatan bersenjata konvensional dengan Garda Revolusi Islam Iran. Jadi apapun klaim Trump ataupun ancaman Trump selalu dibalas oleh seorang letnan kolonel namanya Ibrahim Zulfagari. Jadi ini kelihatan sekali bahwa Amerika sedang dilecehkan. Ancaman seorang presiden dari negara adikuasa, klaim dari presiden dari sebuah negara adidaya di dunia hanya dibalas dan istilahnya ditanggapi oleh seorang letnan kolonel. Itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Dan memang benar Ketua Komite Keamanan dan Urusan Luar Negeri Parlemen Iran sudah bilang bahwa Iran akan menggenjot laju produksi peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak Shahid-nya itu, ya, pesawat nirawak Shahid 136. Dan ini memang salah satu yang sudah ditakutkan oleh Amerika. Makanya dari awal ketika perundingan sebelum perang ini, Amerika tidak hanya menambah tuntutan untuk menghentikan program nuklir, tapi juga menambah dengan dua, yakni menghentikan program peluru kendali balistiknya Iran dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok pejuang nasionalis di Gaza maupun di Lebanon. Kalau kita melihat hal ini, sebetulnya apa sih yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa Amerika dengan penuh semangatnya ingin bernegosiasi dan mendesak Iran untuk mengajukan proposal kesepakatan, tapi di sisi lain Iran justru enggan melakukan negosiasi. Apa titik tengahnya yang perlu dilakukan? Namun kita bahas usai jeda, Bapak-Bapak tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.